Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Mutu kelas RA akan mempresentasikan dan membahas hasil kerja kelompok kami dan diskusi kami, yaitu mengenai ISO 9001/2015, yang membahas klausul nomor 10 yaitu improvement atau peningkatan. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri, kami akan memperkenalkan diri. Pertama itu saya, Cika Laktadianti, NIM-nya 11. Lalu ada Siska, NIM-nya 03. Ada Aisy, NIM-nya 45. Dan juga Siti Khairun Nikmah, NIM-nya 35. Next. Oke, jadi seperti yang udah kita tahu, standar ISO 9001/2015 itu diterbitkan oleh International Organization for Standardization, mengatur bahwa setiap organisasi harus selalu melakukan perbaikan. Seperti yang kita bahas, klausul yang kami dapatkan yaitu improvement terhadap sistem manajemen mutu agar kualitas produk dan kepuasan konsumen itu terus meningkat, bukan menurun. Lalu untuk bentuk klausul improvement sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama itu correction atau perbaikan langsung. Terus ada juga bentuk yang kedua yaitu corrective action, perbaikan penyebab masalah. Terus yang ketiga ada continual improvement, peningkatan terus-menerus. Yang keempat ada innovation, dan yang terakhir ada reorganization atau perubahan sistem dari sebelumnya. Lalu yang selanjutnya itu kita akan membahas inti yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu struktur dari klausul improvement itu sendiri. Itu ada 3. Yang pertama itu kita bakalan ngebahas generalnya, jadi improvement secara general itu bagaimana. Terus yang kedua kita juga akan membahas ketidaksesuaian dan tindakan korektifnya itu bagaimana. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, kita akan membahas peningkatan berkelanjutan di klausul improvement itu sendiri. Lanjut. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur yang pertama, yaitu dari general ataupun umum, general improvement, yaitu improvement sendiri itu merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam memenuhi persyaratan pelanggan serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuannya itu untuk memastikan produk dan layanan konsisten dan memenuhi persyaratan serta kebutuhan masa depan dengan mengatasi dan mencegah dampak yang tidak diinginkan, sekaligus meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu seperti koreksi, tindakan korektif, inovasi, peningkatan berkelanjutan, perubahan besar, dan reorganisasi sesuai prinsip ISO. Fokus utama klausul improvement itu antara lain satu, meningkatkan produk dan layanan, yang mana hal ini itu memiliki tujuan supaya produknya itu sesuai standar dan memenuhi harapan konsumen. Selain itu mengikuti perkembangan kebutuhan, misalnya itu perusahaan kopi botol menemukan keluhan bahwasanya itu ada rasa kurang konsisten dan terlalu pahit, maka perbaikan yang dilakukan yaitu menyesuaikan formulasi serta memperbaiki SOP brewing dan memperbaiki kontrol kualitas. Lalu yang kedua itu ada fokus utamanya mengurangi atau mencegah masalah. Misalnya pada industri yogurt ditemukan masalah kemasan yang bocor, maka perbaikan yang dapat dilakukan itu antara lain memperbaiki mesin sealing ataupun meningkatkan pengawasan di operatornya. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu. Hal ini tuh berarti sistem mutu harus semakin baik seperti SOP-nya tuh diperjelas sama kayak misalnya ada pelatihan karyawan dan serta diadakannya audit internal rutin. Kemudian untuk bagian yang ketidaksesuaian dan tindakan korektif ini, apabila organisasi ini terjadi ketidaksesuaian, maka perlu dilakukan pengendalian dan memperbaikinya, menangani konsekuensi, menganalisis penyebabnya apa, menentukan dan melaksanakan tindakan korektifnya, lalu mengevaluasi efektivitas dari tindakan yang telah diambil. Jadi, jadi ketidaksesuaian ini
dapat berupa produknya itu tidak sesuai spesifikasi, komplain pelanggan, atau temuan audit. Jadi ISO ini mengharuskan organisasi untuk segera mengendalikan situasinya agar dampaknya itu tidak meluas. Namun yang paling penting itu melakukan analisis akar penyebabnya agar tindakan yang diambil itu benar-benar menyelesaikan masalah secara permanen, bukan hanya sementara. Lalu setelah dilakukannya tindakan korektif ini, organisasi itu harus menyimpan informasi secara terdokumentasi. Untuk penyimpanan dokumentasinya ini dilakukan setelah proses tindakan korektifnya itu dari mulai sifat ketidaksesuaiannya hingga ditemukan hasil dan tindakan yang diambil. Jadi dokumentasi ini sebagai bukti bahwa organisasi itu telah melakukan perbaikan yang sistematis dan terukur. Baik, selanjutnya ada continual improvement atau peningkatan berkelanjutan. Jadi di sini organisasi itu harus terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan juga efektivitas mutu, sehingga perbaikan yang dilakukan itu secara terus-menerus, bukan hanya sekali saja. Untuk organisasi itu juga dapat menggunakan hasil analisis data, kemudian juga evaluasi kinerja, audit internal, serta tinjauan manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan dan peluang peningkatan. Nah, jika untuk dalam konteks PDCA atau Plan, Do, Check, and Act, itu peningkatan berkelanjutan merupakan siklus yang tidak pernah berhenti, di mana setiap hasil evaluasi menjadi dasar perencanaan baru dan mendorong tindakan perbaikan berikutnya. Jadi budaya ini juga memastikan organisasi selalu adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis, kebutuhan pelanggan, dan juga perkembangan teknologi meningkat dan kepuasan konsumen juga meningkat. Selain itu juga harus mempertimbangkan pembaruan, resiko, dan juga peluang agar teridentifikasi selama proses perencanaan. Boleh next? Boleh next? Oke, selanjutnya ada kesimpulan dan dampak strategis. Jadi, peningkatan dalam sistem manajemen mutu merupakan bagian penting yang memastikan organisasi mampu mempertahankan kualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan daya saing. Dengan menerapkan prinsip PDCA secara konsisten dan sesuai prinsip ISO, organisasi dapat mengelola ketidaksesuaian secara sistematis, melakukan tindakan korektif yang efektif, serta membangun budaya peningkatan berkelanjutan. Nah, dampak dari penerapan improvement meliputi meningkatnya efisiensi operasional, berkurangnya risiko, meningkatnya kepercayaan pelanggan, serta kemampuan organisasi bukan hanya kewajiban untuk berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan. Dengan demikian, improvement bukan hanya kewajiban standar, tetapi menjadi dasar utama bagi keberlanjutan dan keunggulan organisasi. Mungkin cukup dikembalikan kepada Cikal. Oke, mungkin ya itu saja yang bisa kami dari kelompok 2 Manajemen Mutu RA sampaikan. Semoga bermanfaat bagi nanti teman-teman yang nonton video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Pokoknya semoga bermanfaat dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.